Nanti kalau ada yang jualan di atas, kamu beli aja biar bisa pulang. Nah, sebelum nyampe puncak, Bagus ini ketemu sama warung kelontong tuh. Nanyalah dia sama si ibu warung, "Bu, jual tisu nggak?" Nah, pas tisunya udah dikasihin, bayarlah Bagus di situ pakai uang 20.000. Tapi ibu tadi diam aja tuh, nggak mau nerima duit dari Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman yang jarang banget terjadi, yang dialami oleh Bagus waktu dia masuk ke pasar setan Gunung Sindoro dan sempat belanja di situ guys, beli tisu. Nah, aneh kan? Penasaran kan dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk lebih jauh, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya banyak pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Ya udah, kalau udah siap langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, kejadian ini bermula ketika Bagus yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas, dia ingin mengisi liburannya bersama teman-temannya ke Gunung Sindoro tahun 2017. Dan singkat cerita nih, ketika mereka tiba di base camp Keledung Gunung Sindoro sekitar jam 7 pagi, mereka melakukan registrasi itu. Nah, selesai registrasi, mulailah tuh perjalanan trekking dari base camp menuju pos 1. Nah, sebelum tiba di pos 1, Bagus nih berpapasan nih sama bapak-bapak petani yang lagi bawa kayu bakar. Di situ si bapak tadi ngomong, "Mau naik ya mas?" "Iya pak," kata Bagus kan. Lalu si bapak tadi pesen, "Kalau nanti di atas ketemu pasar, terus ada yang jualan, beli aja," kata dia, "biar bisa pulang." Nah, di situ Bagus berpikir, masa sih di gunung ada pungli atau preman yang maksa gitu kan, kalau jualan harus dibeli gitu. Setahu dia selama naik gunung belum pernah tuh ketemu sama yang namanya preman gitu kan. Nah, lalu lanjutlah tuh mereka jalan menuju pos 2. Nah, setiba di pos 2, istirahatlah tuh mereka di situ. Selesai istirahat, lanjut lagi tuh jalan menuju pos 3. Nah, di sini mereka ketemu tuh sama pendaki lain tuh yang lagi ngecamp. Di situ pendaki tuh nanya ke Bagus, "Loh, kok bisa naik mas?" "Iya," katanya. "Emang kenapa?" kata Bagus. "Soalnya tadi jam 11 di base camp Keledung ada yang meninggal," katanya. "Jadi jalur pendakian sementara ditutup." Nah, karena Bagus tadi berangkatnya jam 7, jadi belum ada kejadian tuh. Dia nggak tahu tuh kalau ada kejadian kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi tuh mereka jalan sampai tiba di pos 4. Terus karena cuaca udah mulai gelap dan udah menjelang maghrib, mereka pun ngecamp lah di situ dan ngandiriin tenda. Terus masak-masak lah di situ kan dan istirahat buat persiapan summit besok pagi. Nah, lalu sekitar jam 4 pagi mereka bangun nih persiapan untuk summit tuh. Nah, lalu lanjutlah mereka menuju ke puncak. Tapi nih guys, sebelum nyampe puncak nih, baru nyampe di tanjakan terakhir, dari balik rumpun pepohonan, Bagus ngeliat nih, kok banyak cahaya-cahaya terang gitu. Dan kelihatan banyak kerumunan orang di situ. Lalu ngedekatlah Bagus ke kerumunan itu. Nah, setiba di tempat itu, ternyata itu adalah sebuah pasar gitu guys. Nah, Bagus nggak kepikiran tuh kalau ada sebuah pasar setan gitu. Cuman yang ngebuat dia bingung, kok pakaian-pakaian orang di situ semuanya pakai pakaian Jawa kuno gitu kan. Dan bapak-bapaknya itu pakai pakaian persis kayak dalang gitu. Pakai baju lurik-lurik gitu, dan perempuannya pakai kemben semua, tapi nggak pakai alas kaki gitu. Tapi yang bikin aneh lagi, semua mulut orang-orang di situ nggak ada yang bergerak, nggak ada yang kelihatan kalau mereka lagi ngomong gitu. Padahal suara keramaiannya jelas banget tuh kedengar. Dan barang-barang yang dijual pun persis nih kayak pasar pada umumnya tuh. Ada sayur gitu kan, ada ayam gitu, dan segala macam kebutuhan rumah tangga ada di situ. Nah, lalu jalanlah tuh Bagus ngelewatin pasar tadi. Dan di situ dia inget tuh sama pesan bapak petani yang dia temuin kemarin tuh di pos 1.
Kalau ketemu orang jualan gitu kan, beli aja kata dia, daripada nggak bisa pulang. Nah akhirnya Bagus pun nyarilah tuh pedagang yang jualannya bukan jenis makanan gitu kan atau minuman. Karena di situ dia mikir nih, kalau dia beli makanan atau minuman, takutnya itu daging orang gitu kan atau bangkai atau apalah gitu yang dijual. Nah, kalau minuman juga kan takutnya racun atau air kencing apalah gitu kan. Nah, akhirnya dia nyari tuh satu warung kelontong yang ada di situ. Dan pas udah ketemu sama warung kelontong, dia nanya tuh sama si ibu penjaga warung. Bu, kata dia, ada tisu nggak? Si ibu langsung tuh ngambilin tisu dan ngasihin lah ke Bagus. Nggak ngomong sepatah kata pun. Bagus nanya, berapa harganya ini bu? Tapi lagi-lagi itu ibu warung nggak ngomong sama sekali. Dia cuma ngasih isyarat dengan tangannya gitu. Oh berarti 5.000 gitu kan dalam pikiran Bagus. Tapi karena Bagus nggak punya duit 5.000, dikasihlah sama dia 20.000 di situ. Dan si ibu itu diam aja tuh, nggak mau ngambil 20.000 punya Bagus tadi. Lalu temannya Bagus pun ngambil uang 5.000 tuh dari kantongnya. Ini aja Gus, pakai duit gua kata temannya kan. Nah pas udah dikasih 5.000, barulah si ibu tadi mau nerima duitnya. Nah selesai belanja tisu gitu, pas Bagus noleh ke belakang mau nerusin perjalanan, tiba-tiba semua orang yang ada di pasar itu ngeliatin tuh ke arah Bagus tanpa ekspresi sama sekali. Datar aja mukanya gitu kan. Di situ Bagus kaget campur gemetar tuh. Lalu dia ngomong ke teman-temannya, udah jalan aja yuk pelan-pelan, jangan noleh ke belakang. Nah pas mau ninggalin itu pasar, semua orang yang dia lewatin ngikutin dia dari belakang sampai ke ujung pasar. Akhirnya Bagus pun jalan aja terus tuh, nggak noleh-noleh, sampai suara keramaian itu hilang dengan sendirinya. Dan nggak lama kedengaran lah tuh suara azan dari HP Bagus. Dan pas suaranya udah hilang, di situ Bagus lemes langsung sambil mikir dia, gimana kalau tadi nggak bisa keluar dari itu pasar ya, gitu kan. Nah, lalu lanjutlah mereka jalan menuju ke puncak. Selesai muncak, lanjut lagi mereka turun nih, kembali ke tenda yang ada di pos 4. Dan sekitar jam 4 sore, selesai beres-beres tenda dan siap-siap untuk turun tuh. Lanjut lagi tuh mereka jalan menuju ke base camp. Dan setiba di base camp, ceritalah tuh Bagus di situ sama penjaga base camp apa yang udah mereka alamin tadi di atas. Di situ orang base camp ngomong, memang kata mereka ini kan, kalau di sini ada tradisinya gitu, pas lagi ada yang meninggal tuh, mending diam aja dulu, jangan diterusin. Nunggu dulu 24 jam, barulah dilanjutin perjalanannya. Misalnya ada kejadian jam 11 kayak tadi, ya kita ngecamp aja tuh di pos 3, diam aja dulu di situ sampai jam 11 besoknya gitu, baru ngelanjutin perjalanan. Tapi karena Bagus ini nggak tahu dan nggak dapat informasi kayak gitu, dia jalan aja tuh kayak biasa kan. Akhirnya kata orang base camp, ya yang penting alhamdulillah mas nggak kenapa-kenapa dan bisa balik lagi sampai ke base camp dengan selamat gitu guys. Oke guys, itu tadi kisah pengalamannya Bagus bersama temannya waktu dia masuk ke pasar setan Gunung Sindoro tahun 2017 lalu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah Bagus tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.